Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan membahas alur cerita film Corrective Measures yang dirilis pada tahun 2022. Corrective Measures merupakan salah satu film terbaru dari Bruce Willis di tahun 2022 kemarin yang juga termasuk dalam daftar film terakhir yang dibintangi Willis sebelum dia akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia peraktingan. Sebagai fans berat Bruce Willis, Anda pasti tidak akan melewatkan film bergenre fiksi ilmiah penuh aksi ini kan? Nah, makanya simak alur ceritanya di MD-ku. Nah, oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya, monggo. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Jack sedang disiksa oleh kelompoknya sendiri. Hal itu disebabkan karena Jack tidak berhasil menghabisi targetnya yang bernama Payback dan hanya bisa melukai keluarganya saja. Namun tak lama dari itu, Payback yang merupakan target mereka tiba-tiba datang dan langsung menghabisi orang-orang di sana. Chuck, cut it. You fuck it up. Setelah berhasil menghabisi mereka, Jack sangat senang karena dirinya akhirnya bisa selamat berkat bantuan Payback. Akan tetapi Payback mengatakan kalau ia membantai mereka bukan untuk menyelamatkan Jack, melainkan agar Jack bisa dihabisi oleh tangannya sendiri karena Jack sudah berani melukai keluarganya. Saat akan menghabisi Jack, tiba-tiba para polisi berdatangan namun Payback tidak ragu untuk tetap menembak Jack. Alhasil Payback ditangkap oleh aparat kepolisian sementara Jack sudah ngoin. Beberapa tahun sebelumnya diceritakan kalau peperangan nuklir telah terjadi akibat keserakahan oknum manusia. Karena hal itu, efek radiasi yang dihasilkan dari perang nuklir tersebut membuat umat manusia sengsara dan dikabarkan miliaran orang meninggal secara cuma-cuma. Namun di satu sisi, efek dari radiasi itu malah membuat sebagian manusia bermutasi menjadi manusia super. Karena adanya manusia super yang tentunya lebih tangguh daripada manusia biasa, akhirnya banyak dari manusia super yang melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menerapkan sebuah hukum yang diperhususkan untuk manusia super. Bukan hanya itu, Amerika juga sudah menyiapkan penjara khusus bagi mereka dan penjara itu disebut Santib. Kembali ke Payback yang kini akan dimasukkan ke penjara Santib karena Payback juga merupakan bagian dari manusia super. Karena Payback ini adalah penjahat kelas kakap yang sangat terkenal, stasiun TV sampai mengundang secara online kepala penjara Santib untuk memberikan beberapa informasi. Ini dia kepala penjara Santib yang bernama Walton. Walton awalnya cukup senang ketika ia diwawancarai. Namun tak lama Walton malah dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan penjara Santib. Hal itu karena beredarnya rumor mengenai penjara Santib yang suka semena-mena terhadap para tahanannya. Walton yang sudah tidak tahan lagi, ia pun langsung marah dan mematikan sambungannya. Tell me how to do my job. Kembali ke Payback yang kini sedang digiring masuk ke dalam penjara. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang napi baru bernama Diego. Diketahui Diego ini hanya memiliki kekuatan empati, yaitu ia bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, bukan kekuatan fisik seperti para napi lainnya. Diego Diaz, you're an empath. Saat para napi sudah dikumpulkan, petugas sipir menjelaskan kalau penjara ini memiliki sistem yang bisa meredam kekuatan super. Sistem tersebut bernama Nuli, yaitu alat yang dipasangkan di kaki para napi. Bahkan dengan sistem Nuli, sekelas Payback pun terlihat tidak berkutik. Right. Sebelum dimasukkan ke selnya masing-masing, Walton yang merupakan kepala sipir di penjara ini mengatakan kalau mereka jangan pernah bermacam-macam karena Walton bisa saja langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Alright, grab your shit. Get inside. Let's go. And he will flee from you. Keesokan harinya saat para napi sedang berkumpul, Payback langsung ditantang oleh seorang pria yang kebetulan pria itu adalah pria yang adiknya pernah dihabisi oleh Payback. Walaupun kekuatan mereka sudah diredam oleh sistem Nuli, namun mereka masih mempunyai fisik sebagai manusia normal hingga terjadilah pergelutan. Warning well for those knuckleheads. Yeah, that's it. Pergelutan itu akhirnya dimenangkan oleh Payback dan saat Payback akan menghabisi orang tersebut, untungnya petugas sipir segera menghentikan Payback dengan cara menyetrumnya melalui tablet yang terhubung ke sistem Nuli.
Kemudian Payback juga mendapatkan beberapa bogeman dari sipir wanita yang diketahui sipir wanita ini mempunyai kekuatan super dari ototnya yang besar. Di sisi lain, Diego yang juga melihat pergelutan Payback, ia pun diperingati oleh salah satu napi bernama Gordon atau sering disebut si konduktor. Gordon mempunyai kekuatan yaitu menghasilkan tenaga listrik di dalam tubuh serta mengendalikannya. Gordon mengatakan kalau selama Diego di penjara ini, lebih baik Diego terus waspada dan lebih berhati-hati. Trust me, kid. For a while. Kemudian Gordon mengajak Diego untuk berjalan-jalan berkeliling penjara. Di sini mereka tak sengaja bertemu dengan salah satu napi yang berbadan besar serta berwajah alien bernama Darius. Darius dengan fisiknya yang besar tentu ia juga sangat ditakuti oleh para napi lain. Setelah Darius pergi, Gordon mengatakan kalau Darius ditakuti bukan karena fisiknya saja, melainkan karena Darius adalah teman dari seorang napi berlevel iblis bernama The Lob. Mendengar hal itu, Diego yang penasaran lantas bertanya siapa The Lob dan apa kekuatannya. Gordon menjawab kalau The Lob memiliki kekuatan di atas kekuatan para manusia super. Ia juga bisa mengendalikan pikiran seseorang sehingga dapat dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya. Oh, yes. Yeah. Tak lama setelah itu, ini dia The Lob, seorang napi yang paling berbahaya di penjara ini. The Lob saat itu akan dibawa ke sebuah ruangan untuk melakukan persidangan pembebasan bersyaratnya. Karena saking berbahaya, The Lob sampai dipakaikan topeng untuk menghentikan kekuatan pikirannya. Bukan hanya itu, sistem Nuli juga kadang tidak cukup ampuh untuk mengendalikan The Lob. Setelah ditanyai beberapa pertanyaan, The Lob tidak mau menjawab apapun dan alhasil The Lob akan kembali dikurung di penjara ini. You are not ready to re-enter society. You don't like me? Mr. Loeb, I will not have you make a mockery. Ketika sambungan sudah terputus dengan pihak persidangan, tak lama kemudian datang Walton menghampiri The Lob. Walton sengaja mendatangi The Lob di sini agar tidak ada orang yang tahu dengan rencana busuknya. Ternyata Walton meminta The Lob untuk meretas semua saldo di bank lalu dikirimkan kepada rekening Walton. Hal itu ia lakukan karena Walton sebentar lagi akan pensiun sementara uang pensiunnya tidak seberapa. Walton juga mengatakan jika The Lob tidak mau menuruti keinginannya, maka The Lob dipastikan akan dibinasakan. The Lob menjawab kalau ia akan menuruti perintah Walton, namun sekarang The Lob sedang lemah akibat penyakit yang selama ini ia derita. Now you're gonna give me your fortune, every single cent. But I'm gonna need a few things. Keesokan harinya di klinik penjara terlihat seorang dokter cantik sedang merawat para pasiennya termasuk Payback yang kemarin babak belur dihajar petugas sipir. Tak lama Diego datang ke ruangan klinik karena kebetulan Diego ditugaskan menjadi pembersih di klinik penjara. Si dokter yang merasa Diego tidak berbahaya, ia pun menghampiri Diego lalu sempat mengobrol bersama. Nice to meet you. Don't let Morales get to you. Diego. Well, I'm Isabel. Setelah itu, si dokter masuk ke ruangan di sampingnya yang ternyata di sana ada The Lob. Walaupun The Lob terkenal sangat berbahaya, namun sebenarnya ia ramah kepada orang baik. Bahkan di sini, si dokter curhat kepada The Lob mengenai peraturan penjara ini yang sangat tidak baik untuk para napi. I assume you've heard that. Tiba-tiba datang Payback yang langsung mencekik si dokter sampai pingsan. Ternyata Payback berniat menghabisi The Lob yang saat ini fisiknya sedang lemah dengan alasan ia ingin menjadi raja di penjara tersebut. Namun saat akan menghabisi The Lob, Diego tak sengaja melihatnya dan langsung menyelamatkan The Lob dengan menghajar Payback sampai para petugas sipir datang. Karena insiden itu, keesokan paginya semua napi menaruh hormat kepada Diego dengan memberikan sebuah puding karena Diego telah menyelamatkan The Lob. Bahkan teman Diego yaitu Gordon juga ikut senang dengan aksi yang dilakukan Diego tersebut. Tak lama berselang, Diego dihampiri oleh Darius yang mengatakan kalau The Lob ingin mengobrol dengan Diego di depan selnya. Saat sudah bertemu, The Lob langsung mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin. Padahal walaupun tidak dibantu Diego, The Lob masih bisa dengan mudah menghabisi Payback. Di sini The Lob menawarkan Diego untuk menjadi salah satu anak buahnya. Namun Diego menjawab kalau ia akan pikir-pikir dulu. Di balik itu, Walton yang berada di ruangannya tiba-tiba dihampiri oleh asistennya bernama Felicia. Ternyata Felicia sudah tahu dengan rencana Walton yang ingin memanfaatkan The Lob demi keuntungan pribadi Walton. Mendengar hal itu, Walton menyuruh Felicia untuk tutup mulut dan apabila Felicia berani mengusiknya, Walton tidak akan segan membuat laporan palsu agar Felicia bisa langsung dipecat. Walton juga berjanji jika ia sudah pensiun, maka jabatan kepala penjara akan diberikan kepada Felicia. Big boy chair, insubordination. Beberapa hari berikutnya, kini waktunya Gordon masuk persidangan karena hari ini adalah hari pembebasan bersyaratnya. Diketahui Gordon sudah mendekam di penjara Santib selama 10 tahun.
Saat persidangan berlangsung, Gordon mencoba menjawab semua pertanyaan hakim dengan ramah. Namun si hakim yang sudah disogok oleh Walton malah mencecar pertanyaan kepada Gordon dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Hingga Gordon naik darah dan balik mengatakan kata-kata kasar kepada hakim. Alhasil Gordon akan kembali di penjara untuk 10 tahun ke depan. Ternyata Walton tidak akan membiarkan satupun napi bisa keluar dari penjara ini sebelum dirinya pensiun. What you doing? Oleh karena itu, Gordon curhat kepada Diego kalau selama ia di penjara, Gordon tidak pernah terlibat kerusuhan apapun dan selalu berbuat baik. Namun entah kenapa tiba-tiba saja hakim menambah masa hukumannya lagi. Gordon yang sangat kecewa dengan sistem penjara ini tiba-tiba didatangi oleh Darius yang langsung memberikan sebuah garpu besi kepada Gordon. Ternyata garpu besi itu pemberian Delop karena di dalam sana semua napi memakai garpu plastik berwarna kuning kecuali Delop. You okay? Sontak saja Gordon langsung memanfaatkan garpu tersebut untuk membuka sistem nuli yang ada di kakinya. Setelah itu Gordon mencabut kabel lalu menyetrumkannya ke tubuh Gordon untuk menambah kekuatan, karena kita tahu Gordon bisa mengendalikan listrik. Karena hal tersebut, generator penjara menjadi rusak untuk beberapa saat. Alhasil semua sistem nuli tidak berfungsi hingga menyebabkan kekacauan di dalam penjara. Tak lama dari itu, generator kembali hidup dan sistem nuli juga kembali berfungsi. Para petugas segera menyetrum semua napi lalu dimasukkan ke sel mereka masing-masing. Sementara itu, Gordon yang akan kabur melalui jendela tiba-tiba. Ternyata itu adalah sipir wanita. Di sini sipir wanita diperintah Walton untuk segera menghabisi Gordon karena Gordon sudah berani membuat kekacauan di penjara ini. Sipir wanita yang mempunyai otot super langsung menghajar Gordon sampai koit sesuai perintah Walton. Ternyata kabar kekacauan serta kematian Gordon ini sampai tembus ke media dan media mengabarkan kalau sudah ada 12 napi yang meninggal di penjara tersebut selama kurun waktu 1 bulan. Pihak media sudah meminta wawancara kepada kepala sipir yaitu Walton. Namun Walton tidak mau memberikan komentar apa-apa perihal kejadian tersebut. Keesokan harinya adegan memperlihatkan Walton yang saat ini mengajak Diego untuk melihat sebuah ruangan penyiksaan. Ternyata Walton sudah mengendus kedekatan Diego dengan Delop. Walton mengatakan kalau Diego harus melaporkan semua informasi yang Diego dapat dari Delop. Karena kalau tidak, Walton akan memasukkan Diego ke ruangan penyiksaan ini. Diketahui kalau ruangan penyiksaan tersebut amat sangat menyakitkan, bahkan manusia super pun hanya bisa bertahan beberapa hari di dalam sana. Just don't cross me. You understand, boy? Setelah itu, Walton menghampiri sel Delop dan di sini Walton menyuruh Delop untuk segera melakukan rencananya sebelum Walton benar-benar pensiun. Walton meminta Delop melakukannya besok. Namun Delop mengatakan kalau tubuhnya masih sakit dan kekuatannya belum bisa digunakan. Walton memberitahu kalau 1 minggu lagi ia akan pensiun dan di hari itu Delop harus sudah mentransfer semua uang bank ke dalam rekening pribadinya. Jika hal itu tidak Delop lakukan, maka Delop akan dipastikan binasa dengan dimasukkan ke dalam ruangan penyiksaan. Delop menjawab kalau di hari itu ia pasti sudah sembuh seperti sedia kala. Diketahui Delop sebenarnya bisa kapan saja menggunakan kekuatannya. Namun perihal tubuhnya, Delop memang benar-benar sakit dan sepertinya tidak akan bisa sembuh. Beberapa hari kemudian, Felicia menghampiri Walton di ruangannya. Felicia bertanya kenapa Walton mengurangi jatah makanan untuk para napi. Walton menjawab kalau ia akan pensiun dan jelas Walton sedang butuh banyak uang. Pendengar Walton yang terang-terangan mengkorupsi uang makan para napi, Felicia tentu kesal namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Diego terus membersihkan klinik dan ia pun menjadi sering berbincang dengan si dokter. So what about you, What else get to you, Doctor? Diego? Singkat cerita, di hari terakhir pensiunnya Walton, Felicia dibuat kecewa karena yang akan menjadi kepala sipir selanjutnya malah diberikan kepada orang lain. Padahal Felicia sangat ingin merubah sistem di penjara ini menjadi lebih baik lagi. Now you know what I gotta put up with. Educated. Wait and see, won't we? Setelah itu, Walton mendatangi sel Delop agar Delop mentransfer uang bank ke rekening pribadinya menggunakan kekuatan Delop supaya tidak terlacak. Saat sedang mentransfer uang tersebut, Delop juga menghack sistem nuli. Alhasil sistem nuli lumpuh total dan para napi bisa menggunakan kekuatannya kembali untuk berbuat kerusuhan. Terlihat orang yang dulu hampir dihabisi Payback kini sudah berubah menjadi monster lalu melawan kembali Payback. Bukan hanya itu, para napi juga dengan beringas membuat seluruh penjara porak-poranda.
Di balik itu, Diego yang berada di klinik juga kembali mendapatkan kekuatan empatinya dan Diego dapat merasakan apa yang dirasakan semua orang yang ada di sana. Si dokter mengatakan kalau Diego jangan fokus terhadap semua perasaan napi yang ada di sini karena pada dasarnya si dokter ternyata menyukai Diego, begitupun sebaliknya. Kembali ke Walton yang saat ini dihubungi oleh Felicia mengenai semua keributan yang sedang terjadi. Walton mengatakan kalau ia tidak peduli lagi dengan keadaan di penjara ini karena Walton sudah pensiun. Setelah itu, Felicia menghubungi salah satu petugas sipir untuk meretas kembali generatornya agar sistem nuli kembali normal. That should reset all nullies. Namun saat si petugas sipir itu sampai di ruangan generator, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang napi yang ingin menghabisinya. Beruntung si petugas sipir itu berhasil kabur dengan menyerang napi tersebut menggunakan listrik pipa gas. That's a reset. Di sisi lain, Delob akhirnya sudah mentransfer semua uangnya ke dalam rekening Walton. Namun di sini, Delob menggunakan kekuatannya yang selama ini ia tidak pernah pakai, yaitu menukar jiwa ke jiwa milik Walton, mengingat tubuh Delob yang kini sudah sering sakit-sakitan. Artinya, kini Walton menjadi Delob dan Delob menjadi Walton. Setelah itu, Delob dengan tubuh Walton langsung membogom Walton sampai pingsan. I know something you don't know. Now you're stuck in here with me. How do you like that shit? Interesting, isn't it? Kemudian Delob segera memperbaiki lagi sistem nuli sehingga semua napi dapat diamankan kembali. Delob dengan tubuh Walton segera menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Walton ke dalam ruangan penyiksaan. Setelah itu, Delob memberikan jabatan kepala sipir kepada Felicia karena ia tahu Felicia adalah orang baik. Productive leaps. You gotta make those when you're in. Who said that they were in the generator room? Dengan naiknya jabatan Felicia, kini semua sistem penjara menjadi lebih baik. Felicia juga mengklasifikasikan para napi sesuai dengan kekuatannya masing-masing agar tidak terjadi lagi penindasan antara para napi. Oleh karena itu, Diego akan dipindahkan ke penjara yang ringan dan Diego akan bebas 1 bulan ke depan. Si dokter mengatakan kalau ia akan selalu menunggu bebasnya Diego. Di sisi lain, Delob yang kini memakai tubuh Walton otomatis menjadi konglomerat dengan semua uang yang ia miliki sekarang. Delob juga tidak lupa untuk membebaskan sahabatnya yaitu Darius. Kemudian film pun tamat.